Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ahmad Hatta. Kali ini kita akan ngebahas 11, membahas soal fisika kelas 11. Materinya itu gelombang berjalan. Baik, kita sebelum masuk ke latihan soal, kita bahas dulu sedikit. Gelombang berjalan ya. Karena ada gelombang berjalan, berarti gelombang yang berjalan terus gitu ya. Nah, cirinya adalah di sini sudah disebutkan bahwa amplitudonya dan fasenya sama. Artinya jarak ke atas itu akan sama dengan jarak ke bawah di setiap titik yang nilai gelombang. Nah, itu untuk gelombang berjalan. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan gelombang berjalan, biasanya yang sering muncul yang ditanyakan adalah simpangan gelombang. Secara umum, simpangan itu adalah jarak gitu ya. Di setiap titik ini di sini simpangan gelombang misalkan A, B dan seterusnya. Jadi simpangan itu adalah jarak dari titik tengahnya gitu ya, titik tumpunya. Baik, kita akan lihat di mana simpangan gelombang di sini dilambangkan sebagai YP itu sama dengan plus minus A. A-nya itu adalah amplitudo. A-nya adalah amplitudo. Nah, kenapa ada plus minus? Karena ini ada artinya. Kalau plus, gelombangnya itu mulainya ke atas seperti ini. Kalau min A misalkan min 7 berarti mulainya dari bawah dulu ya. Sin omega T. Omeganya adalah cepat lambat gelombang dan T-nya adalah fungsi waktu. Kemudian plus minus Kx. Nah, di sini yang menjadi nilai plus minusnya adalah K. K itu adalah bilangan gelombang. Kalau negatif dia berjalan ke sebelah. Kalau negatif berarti ke sebelah kanan gitu ya. Positif berarti sebaliknya ke kiri. K-nya adalah bilangan gelombang, X-nya adalah jarak yang ditentukan. Baik, kita lihat. Nah, kalau ini gelombang awalnya adalah amplitudonya ke bawah, pasti otomatis nanti di persamaannya ini adalah negatif A gitu ya. Kenapa negatif A? Karena amplitudo pertamanya ke bawah. K-nya kemana? K-nya masih, ini K-nya ke kanan berarti persamaan umumnya negatif. Kemudian ini juga berjalan ke mana? Ke kanan, berarti ini juga pasti negatif. Berarti K-nya negatif K, A-nya ini negatif A. Kalau gambar pertama A-nya positif, K-nya min K gitu ya. Kalau benda yang lain, nah kalau kita lihat ini awalnya, berarti bergeraknya ke kiri, berarti nanti akan plus K gitu ya di persamaan umumnya. Karena awalnya ke atas berarti plus A. Oke. Kalau ini geraknya ke kiri berarti geraknya ke kiri plus K, plus K. Kemudian amplitudo awalnya adalah ke bawah berarti negatif A gitu ya, persamaan umumnya. Oke. Itu tentang gelombang simpangan gelombang. Untuk turunannya kita juga bisa menentukan kecepatan. Kecepatan adalah turunan dari posisi atau simpangan gitu ya. Tinggal kita turunkan DYP per DT gitu ya. Nah, hasilnya ini. Ini sudah ada sih sebenarnya di turunan. Oke, untuk percepatannya, percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Tinggal diturunkan maka hasilnya ini. Baik, itu sedikit tentang gelombang berjalan dan besaran-besarannya. Oke, kita akan lanjut ke sudut fase. Nah, sudut fase adalah sudut yang ditempuh gelombang gitu ya, atau sudut yang ditempuh suatu benda bergetar. Nah, nilainya adalah yang di depan sinus itu tadi gitu ya. Nilainya ini. Kemudian fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak. Jadi ini berkaitan dengan simpangan dan arah gerak. Jadi kalau di gambar tadi, nah ini berkaitan dengan arah geraknya sana gitu ya, arah getarnya, kemudian simpangannya. Nah, ini adalah fase. Nah, fasenya di mana gitu ya. Nah, kemudian ada beda fase. Kalau beda fase berarti ada dua fase yang dibandingkan atau selisih dari dua fase yang ditentukan. Nah, ada yang namanya sefase, itu artinya memiliki jarak satu gelombang. Nah, ini contohnya ini. Oke, saya gambarkan terus ya. Nah, ini adalah memiliki nilai sefase atau bilangan bulat. Ini
panjang gelombang ke-1, ini 2 panjang gelombang dan seterusnya. Kalau berlawanan berarti lawan arah ya. Kalau di atas pasti lawannya di bawah. Nah, ini dengan ini juga dinamakan berlawanan pasif. Oke, itu sedikit penjelasan tentang gelombang berjalan. Baik, kita akan langsung saja ke contoh soal. Oke, persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu tali dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 10 sin 2pi dikali 0,5x ditambah 2t. Baik, pertama kita perhatikan persamaan umumnya gitu ya. Sudah sesuaikah dengan persamaan umum di mana yang Y sama dengan sin omega t plus minus kx gitu ya. Nah, ini plus minus, maaf. Sudah sesuai belum? Belum ternyata ya. Kalau belum, otomatis cara yang pertama kita selesaikan adalah kita harus membuat sama dulu gitu ya. Persamaannya berarti kita tulis Y sama dengan 10 sin. Nah, 2pi nya sudah tidak sesuai ya. Harusnya dimasukkan. Tinggal kalikan saja. Berarti 2pi kali 0,5 jadi pi x gitu ya. Kemudian 2pi kali 2t jadi 4pi t gitu ya. Nah, sudah sesuai belum? Ternyata belum juga sama gitu ya. Karena di sini omega t berarti dt duluan. Berarti kita ubah lagi menjadi y sama dengan 10 sin apa? Balikan 4pi t plus pi x. Nah, kalau sekarang pi x, pi x gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah sama kan gitu ya dengan persamaan umumnya, berarti kita selesaikan. Yang pertama ditanyakan adalah tentukanlah A. A itu adalah amplitudo. Amplitudonya berapa? Tinggal lihat ke persamaan umumnya. Berarti A-nya adalah 10 meter. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa di depan 10 itu positif negatif. Positif berarti arah gelombangnya itu adalah ke atas ya gitu ya. Arahnya ke atas. Gelombang pertamanya adalah ke atas. Maka nilai amplitudenya positif. Kemudian omeganya berapa? Omeganya tinggal posisikannya sama. Berarti omeganya adalah 4 pi rad per sekon gitu ya. Kemudian K-nya adalah bilangan gelombang berapa? Pi gitu ya. Maaf. Oke, lanjut ke F gitu ya. Untuk mencari F berarti kita harus tahu persamaan sebelumnya di mana omega itu adalah 2pi kali F gitu ya. Berarti F adalah berapa? Omega per 2pi gitu ya. Kita tinggal selesaikan, berarti omega per 2pi sama dengan berapa omeganya? Omeganya adalah 4pi dibagi 2pi. Hasilnya adalah 2 Hz gitu ya. Lanjut. Periode. Periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Tinggal balikan saja 1/2 sama dengan 0,5 sekon. Nah, kita selesai sampai periode. Oke, kita lanjut ke omega. Nah, omega berarti tetap harus ingat juga persamaan sebelumnya di gelombang mekanik, di mana menurut materi di gelombang mekanik K itu adalah sama dengan 2pi per lambda gitu ya. Berarti otomatis lambdanya berapa? Lambdanya adalah 2pi per K. Nah, ingat-ingat ya. Oke. 2pi per K. Tinggal masukkan 2pi per K. Berarti nilainya berapa? 2pi dibagi K-nya berapa tadi? Pi ya. Berarti 2 meter. Kenapa 2 meter? Oh ya, lupa. Kenapa 2 meter? Karena di sini dalam meter, T-nya dalam sekon ya. Berarti tinggal pertanyaan terakhir. Kita akan menyelesaikan berapa V-nya gitu ya. Jadi tinggal pakai persamaan V itu adalah lambda kali F atau lambda dibagi T, sama saja sebenarnya. Lambda bagi T juga boleh. Oke. T besar ya. Kalau lambda F berarti lambdanya adalah kita masukkan 2, F-nya adalah 2 ya. Kalau ini mau pakai ini juga boleh, 2 dibagi 0,5
5,5. Hasilnya kan sama gitu ya. Berapa? 4 m per s. 4 meter per sekon. Itu untuk menentukan kecepatan. Nah, sebenarnya tadi kita sudah bahas beberapa persamaan lain, yaitu tentang sudut fase, kemudian fase, dan beda fase. Bisa nggak persamaan ini? Soal ini bisa sebenarnya kita selesaikan ke sana, tetapi harus nambah lagi yang diketahui, yaitu contohnya kalau sudut fasenya berarti kalau saya coba di sini ya, sudut fasenya TP misalkan gitu ya. Berapa? Berarti nilai dari ini depannya. Maaf, yang bawah. Nah, ini berarti besarnya adalah 4VT plus VX gitu ya. Nah, otomatis untuk kalau mau menyelesaikan ini harus ada T-nya berapa, X-nya berapa gitu ya. Tuh. Kemudian kalau fase gelombang juga begitu. Kita harus dibagi theta P-nya dibagi berapa? Dibagi 2pi. Jadi tinggal kita bagikan ini. Hasilnya kan bisa kita selesaikan. Dan terakhir beda fase juga bisa kita selesaikan. Nah, itu untuk jenis pertama. Untuk soal jenis pertama. Ada jenis yang lain, ada. Jadi dibalik ada sebuah soal yang sudah ditentukan A, kemudian omega K-nya, kemudian kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan umum. Itu mungkin sekali ya. Oke, itu untuk nomor 1. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Berapakah jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat? Berarti kita ketahui dulu yang pertama frekuensinya besarnya adalah 500 Hz gitu ya. Kemudian kecepatannya adalah 300 meter per sekon. Di mana sudut fasenya bernilai theta P-nya adalah 60 derajat. Nah, supaya sama dengan persamaan juga kita bisa ubah dari derajat itu menjadi radian gitu ya. Nah, caranya adalah mudah kan gitu ya. V itu adalah pi radian itu adalah 180. Berarti kalau 60 itu adalah nilainya adalah pi per 3 gitu ya, rad. Nah, tinggal kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah berapa jarak antara dua titik. Berarti yang ditanyakan adalah delta X gitu ya. Berapa delta X-nya? Berarti tinggal kita selesaikan. Oke, untuk menyelesaikan delta X berarti kita cari persamaan yang ada delta X gitu ya, kaitannya dengan beda fase. Oh, ternyata ada gitu ya. Persamaannya tadi di mana delta V itu sama dengan delta X per lambda gitu ya. Berarti kalau kita mau cari delta X berarti delta V dikali lambda kan gitu ya. Oke. Delta P-nya kita tinggal masukkan persamaannya, lambdanya gitu. Kita masukkan persamaannya. Oke. Kita balik lagi mengingat gitu ya. Delta P rumusnya apa? Delta P itu tadi rumusnya adalah delta TV dibagi 2pi gitu ya. Kemudian sekarang lambda gitu ya. Oh, lambda kaitannya dengan kecepatan dengan periode apa persamaannya? Oh, kita cari. Ternyata pi itu adalah lambda dikali f kan gitu ya. Berarti kalau kita mau mencari lambda berarti pi per f. Nah, tinggal persamaannya sudah ada tinggal kita masukkan gitu ya. Berarti delta TV theta V gitu ya dibagi 2V dikali lambda. Lambdanya berapa? Pi per F. Pi-nya sudah ada 300 gitu ya. Per berapa? Per 500. Oke, sudah sederhanakan kan gitu ya. Boleh. Maka akan theta Pi-nya sudah ada Pi per 3 dikali berapa? 3 dibagi 2pi dikali 5. Oke. Di sini pi per 3 kali 3 berapa? Hasilnya pi kan 3 bagi 3 1. Oh, ternyata ada lagi. Pi bagi v hasilnya 1. Maka jadi 1 2 dikali 5
10, maka satuannya adalah meter. 1/10 itu adalah 0,1 meter. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian baca-baca lagi, coba-coba soal. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.